untuk Kalau penulisannya. kalau ini Kalau bentuk penulisannya ini pakai pakai katakana, Kak. Nanti beda lagi. beda lagi ya Kak. Mm-mm. Oh gitu ya. Tapi kalau untuk Mm-mm. belakangnya WO masih pakai yang biasa biasa ya berarti ya Kak Enggak, ya. kalau wo kadang ada yang gini, wo, ya. Kadang ada yang gini, u ditenten terus pakai o kecil. Ini juga dibacanya wo, ini juga dibacanya wu, Hmm, iya, iya, gitu. iya. Berarti menggunakan tadi apa namanya apa namanya dakun ya? Katakana Iya, yang katakan dakun. yang mm-mm. Uh-uh. Oke, Oke. oke siap, siap. Prabowo. Prabowo. Oh itu mungkin belakangnya partikel wo mungkin. Iya, bisa. Nah, ini Ohio Prabowo. gitu kan. Ohio. Bisa U penulisan ya. Tapi kalau pelafalan Ohio. Kalau pelafalan Ayo. Ohio. Seperti itu. Ya, kalau Oh, penulisan bisa begini. Tapi pelafalan Ohio. Bukan Ohio. Yo. Ohio. Biasa aja gitu. Ya. Mhm. Bisa dipahami? bisa sensei. Hmm. Oke. Oke. Oke, belum. Nanti kita udah sampai sana, di ujung sana, tiba-tiba saya tadi yang itu tenten saya belum. Mana? Pengalaman Nah, banget Sensei. iya, gitulah. Nah, besok kan Jumat ya, teman-teman, Sikeng ya, kita ujian Oh, ya. Nanti Sikengnya karena ini banyak orang ya, makanya nanti pakai itu aja lah, kuisis ya, kuisis. Nah, Oh, pakai enggak jadi kuisis. Irodori lagi toh. Irodori yang itu. Ini banyak orang Gilang, Oke Sensei. banyak orang Gilang. Gilang bener-bener. Iya, banyak. Ini Oke. sakingnya udah jam 11 nih Sensei. Kan kita bahas tadi loh ya. Tadi sampai udah jam 11 tadi. Kayaknya untuk satu subbab ini banyak banget ya yang harus dipahami ya. Iya, benar Mulai gitu dari kan. penggunaan TNN sampai penggunaan cowon banyak banget rupanya ya. Heeh, benar. Karena gimana ya kan kita belajar emang dari apa ya dari bawah dasar banget. Nah, kayak kita baru belajar A B C D F G kan. Makanya banyak apalagi ini huruf yang berbeda bentuk daripada hmm. abjadnya. Makanya emang ya banyak tanya gitu kan. Jadi ya udah gitu kan daripada nggak tahu gitu kan mending tanya di awal gitu. Oke? Iya bener. Iya kan? Kan kita ya udah kita anak anak TK kayak anak SD, SD kelas 1 gitu loh. Sensei nomor Baru sepatu belajar saya baca 45. baca. Oh. Yo. Kayak gitu ya. Teman-teman jadi ya yang udah nggak apa-apa gitu kan. Karena pengen tahu kan teman-teman kenapa ini bisa begini gitu kan. Ini kenapa begini gitu kan. Ya udah, nggak apa-apa. Untuk hiragana masih ada lagi guys selain cowon ini sebenarnya. Ada nih karakteristik huruf N dalam bahasa Jepang. Ya. Nah, itu nanti ketemu ini nanti jadi bacanya apa, ketemu ini dibacanya apa. Masih ada lagi nih juga katakan katakan mah nanti. Yang ini sih yang belum kita bahas. Yang hiragana dulu sih. Jadi hiragana cowon aja sih. Ada lagi kata saya. Gara-gara cowon enggak sih ini. Kan Ini kan katakanlah cowon apa? oh cuma kan hiragana cuma Seion, Dakuwon, Handakuwon, Yowon sama cowon. Udah itu aja berarti ya. Iya, iya. No one Oke sama. oke oke. Oke, des. Oke oke oke. Oke. Oh, oh. Saya juga masih bingung besok
ujiannya gimana gitu kan. Paling pakai Quizzes ya kan. Tapi kan Quizzes nggak bisa dibarengin sama Zoom. Jadi kemungkinan materi dulu sih, materi. Habis itu nanti Quizzesnya kalian kerjain sendiri-sendiri. Gitu. Oke, Kalau nggak Sensei. salah ada quiz yang real time deh, Sensei. Ada Real time ya, gitu tapi kuisnya aja. ada kan ya Quizzes real time sebenarnya gitu kan. Tapi itu tuh berbayar Minasang kalau berapa orang gitu tuh. Kayaknya cuma maksimal 50-an kalau nggak salah. Gitu sih. Tapi nanti deh coba saya itu dulu. Biasanya kuisis tuh buat itu. Kemarin-kemarin tuh buat PR anak-anak gitu kan. Tapi ini kan kita buat karena terlalu banyak orang gitu kan. Jadi ya udah kita kasih buat ujian gitu aja. Kalau saya suruh meneliti hiragana katakana 100-an orang ini tidak tidur saya, teman-teman. Stres nanti. Gitu ya. Oke. Untuk ngapalin hiragana aja sampai jujur Sensei Mm-mm. kepala Mm-mm. pusing mau meledak Sensei. Mm-mm. Mm-mm. Tapi untung aja belum sampai kanji ya. Kalau kanji kayaknya lebih parah lagi. Bukan main. Anjir Kalian lah. kalian Bukan satu main, Bang. kalian Udah satu untuk kanji aja nanti sehari. Ya. Satu kanji Kanji sehari. angka itu. Kanji Kanji angka itu angka nanti aja udah itu. sehari. Nah, Ini gimana ini Besok masih begini? hiragana atau udah kanji, Sensei? Besok masih hiragana. katakana. Katakan Oh, aja belum kok udah kanji. Katakana. Kaget saya. kok kanji maksudnya hiragana atau katakana? Kalau besok Kalau besok kita masih matengin yang hiragana ya, sambil mungkin kita sambil pengenalan budaya ya teman-teman, biar nggak boring-boring banget nih seminggu masa Iya. hiragana terus gitu kan. baru jadi Maaf Mbak, kalau misalnya nanti langsung belajar ke kanji ya jujur otak kita meledak ujung-ujungnya. Saya juga meledak kok teman-teman. Jujur li, Sensei. gitu. Kuat. Nggak kuat, nggak kuat. Biar Eh, konsisten gimana itu? Apanya? Eh, Biar konsisten. Belajar kanji. Nah, belajar kanji. Itu kalian harus punya tuh nama tujuan. Tujuan kalian dari awal harus pasti, dan aku belajar ini buat apa ya? Nah, kalau emang niatnya untuk kerja di Jepang, nah ya udah kejar itu. Biar gampang hidup di Jepang, enak di Jepang gitu tuh harus gimana sih? Gitu teman-teman. Tapi Tuh Sensei boleh nanya nggak? nggak boleh, Kan gila. ada, oh ya udah tuh. Boleh, sok atau sok, sok. Ini kan kata ada teman yang udah di sana di Jepang. Hmm. Katanya kalau untuk M4 itu disaranin lebih baik ngapalin kanji kotobanya daripada kanji onyomi, bener nggak sih? Penting loh onyomi. Gimana ya teman-teman? Saya jujur ya teman-teman. Kalau pas ngapalin kanji, itu ya udah kanjinya tuh bunyinya apa, udah saya hafalin. Enggak yang mikir kayak kunyominya apa jujur. Jadi lebih ke kotobanya ya. Iya, kalau saya Lebih mah ke kotoba karena sih. karena saya nggak mau ambil pusing. Ini kanji satu ini onyominya apa kunyominya apa. Enggak, Iya, saya kalau karena saya juga enggak yang gunain kanji untuk apa ya kayak untuk kuliah ya teman-teman. Jadi onyomi kunyomi enggak saya terlalu perhatiin gitu. Jadi saya itu kanjinya bacaannya apa ya udah saya hafalin gitu. ini Gitu. soalnya di N5 aja untuk kanji aja kalau sama onyomi konyomi itu diapalin bisa sampai ke 1400. Bayangin coba. Apa tidak boom shakalaka gitu. Pukulin aja lah, Bang. Kan punya di kotoba itu onyomi. Sensei. Itu kan langsung kotobanya. Kalau ketika Iya, contohnya langsung kayak kotoba, iku ini kan kanji dari Gyo. Karena udah ketemu ku ya udah dibaca iku gitu kan. Nah, mungkin ya teman-teman ada yang apa ya berbeda-beda ya untuk belajar kanji gitu kan. Ada yang emang onyominya perlu dihafalkan ya gak apa-apa gitu kan. Baik juga gitu kan. Lebih bagus malahan gitu kan. Paham kanji satu ini tuh onyominya tuh gimana, kunyominya gimana tuh tahu gitu. Tapi nggak semua sih kalau kanji saya tahu untuk kunyomi sama onyominya gitu. Jadi hanya beberapa aja gitu. Jadi itu kosakatanya apa, kanjinya apa, ya udah itu saya hafalin. Nanti ketemu lagi, oh ini kanjinya
sama ya kayak yang kemarin gitu kan. Oh, berarti kalau ini nanti dibacanya ini dibaca ini. Udah gitu aja kalau saya mah. Gitu. Ikutin kosakatanya berarti ya. Iya, kayak saya ngikutin kosakatanya. Tapi kalau untuk teman-teman mungkin apa tertarik dengan kanji terus kayak emang harus ngafalin kunyomi sama onyomi, silahkan gak apa-apa. Itu mbah lebih bagus gitu. Lebih bagus, lebih baik gitu. Cuman kalau kita yang nyari buat kerja di sono, kayaknya keburu kapan tahu deh terbangnya. Gak apa-apa Lama ya. tuh. Gak apa-apa juga sih sebenarnya gitu kan. Kayak Baik, cuman kan kita lebih baik. ngejar ke kaiwanya. Gitu. Tuh. Mungkin beda lagi nanti kalau kalau kalian pengen jadi caregiver gitu kan, pengurus lansia. Nah, itu kan kanji juga emang harus belajar gitu. Ya kali ngeresepin obat kalian nggak tahu kanjinya, bacanya gimana. Ya, bahaya. Bang Sensei tinggal kasih paracetamol. Eh, ya kali Oh, nenek-nenek sakit jantung kasih paracetamol jadi apa? Bener. Di Konoha gitu Sensei. praktek. Oh, di Apa-apa Konoha. Konoha paracetamol. itu siapa? Konoha itu mana Konoha? Konoha. Konoha itu Konoha mana? Hagakure. Oh, Konoha mau nyebut Hagakure. namanya takut kena kartu kuning. Oh, Indonesia gitu. Kerja ke Iya, Jepang. ada apa, Kak? Oh, Sensei juga kerja ke Jepang kah? Iya, Pengalaman. pernah. Oh, yang dari ISO ini juga kah? Saya jujur dari sini. Tapi sebelum ada ISO ya, Oh gitu. Tapi saya emang SO-nya LPPR. ISO itu jadi punya SO untuk yang nerbangin itu loh Kak, untuk oh, yang apa pencari jobnya. Nah, ISO tuh sekarang ada banyak, ada kayak LPPR, ada apa sih Dewa Aksara, ada banyak ya Kak, gitu. Jadi SO-nya ISO tuh nggak cuma satu. Kalau saya dulu dari LPPR-nya gitu. di Jepang kerja apa Sensei? Saya Si spoiler aja ya, LPPR ini? besok kita kita bahasnya besok. Nah, kalau saya dulu kerjanya di pabrik, jadi itu Oh, apa perakitan, perakitan mm, mm, bikin sensor. Sensor buat apa? Saya kurang tahu juga. Saya tanyain orang Jepang, kerjain aja gitu. lama Sensei? Jujur ya nih. Jujur. Saya 4 tahun setengah. Ih, kok balik ke Indonesia Sensei? Nggak lanjut Iya, gitu. eh ya pengen aja gitu. Pengen aja pulang dulu gitu. Ya kalau Cuman kalau itu untuk bukan gampang. kalau untuk biaya hidup di Jepang itu berapa ya, Bu? Hidup di Jepang ya kayak gini aja ya perumpamaan kalian kerja di Jakarta lah ya udah biaya hidup ya kayak gitu. Sensei saya mau tanya deh Iya, tentang etos kerja di Jepang. Emang bener ya di Jepang itu etos kerjanya saking tingginya aja sampai bosnya kerjanya marah-marah mulu gitu. Ya meskipun kita udah ini ya udah bener ya. Itu gimana hmm, pendapat Sensei? kalau saya kurang kurang setuju ya kurang setuju ya. Sekarang soalnya ada peraturan baru, itu Mm-mm. udah nggak boleh marah-marah bentak-bentak lagi. Kalau nggak bisa kena punishment itu orang Jepangnya. Bener ya. Sekarang kalau dulu tuh masih kayak pakai bahasa kasar gitu loh teman-teman. Nah, terus bisa tuh ngeplak kepala kita gitu masih bisa gitu. Tapi sekarang udah ada peraturan yang baru ya. Kita ngomong yang kasar, bukan kita, bos atasan. Ngomong yang kasar, terus ngeplak kita gitu tuh. Kalau kita maksudnya nggak terima, bisa kok kita laporin asli. Sekarang tuh emang perlindungannya lebih bagus gitu teman-teman. Mau kasar boleh, tapi dalam konteks edukasi. Iya Tapi kalau gitu. misalnya di luar itu, ya boleh dilaporin tuh. Ya, seperti itu. Terus juga saya dulu bos saya gimana ya? Marah itu ya kalau emang kita ngelakuin kesalahan. Tapi mereka berkata keras itu bukan berarti mereka tuh marahin kita, ya. Mereka berkata yang kayak agak tinggi nadanya, nah itu bukan berarti selalu marahin kita. Kadang mereka emang nadanya selalu tinggi. Kadang emang kalau kita nggak di kayak agak di gitu kan kayak kurang gitu. Apalagi besok seumpama nih ada di Genba ya kan.
Nah, itu nanti beda lagi. Nanti di pabrik beda lagi. Nanti di daerah apa pertanian nanti beda lagi. Seperti itu, Kak George. Sensei, ini kita nggak perlu absensi lagi kan? Enggak, udah pada absensi semua kan? Emang ada yang belum saya absensi? Hai Sensei. Saya belum Sensei. Siapa? Alfiansyah, Ahmad siapa? Alfiansyah. Alfiansyah Nurrido. Sebentar ya. Alfiansyah. Maaf. Bentar. Jadi nggak perlu ngisi form absensi lagi nih. Nggak usah. Setelah ini. Udah. Alfiansyah. Karena udah ada semua. Oke, Alfiansyah sudah. Ridho. Ada yang belum? Tapi kemarin ada form Sensei. pengisinya. Ada Liman form. Setiawan hadir Sensei. Siapa? Liman Setiawan. Liman. Oke. Oh ya tadi sempat saya itu. Saya Sempat belum saya Sensei. panggil. Bentar. Liman Setiawan. Hai, sudah Kak. Selanjutnya siapa? Ahmad Usman. Ahmad. Ahmad Gusman ya? Ya. Oke. Kakak ada Kak. Sudah. Saya belum, Sensei saya belum Sensei. Siapa kamu Gilang? Udah lah. Firansyah Hadian. Oh, beda ya kirain. Maaf. Siapa Kak? Firansyah Hadian. Firansyah Hadian. Iya. Hai. Sudah Kak. Ada yang lagi? Ada yang belum? Ada yang belum? Apakah sudah semua? Dah. Oke, sudah. Nah, untuk besok ya, untuk pengalaman, ataukah mau tanya-tanya tentang Jepang, tentang budaya Jepang, ataukah besok ya teman-teman. Ini sudah jam tengah 12. Molor. Oke. Iya, Sensei, nomor sepatu 45. Nggak tahu. Ya. Yuk. Oke, Des. Oke, Sensei. Yuk. Ini kayaknya lebih kan. Arigato. Sensei, karena berhubung besok Iya, ada apa? Ada berhubung apa tadi? Karena berhubung besok kuis kan mungkin nggak mungkin juga akan ngapalin hiragana terlalu banyak. Maksudnya nggak mungkin kan bisa langsung hafal hiragana semuanya ya. Tiap orang kan punya kapasitas daya hafalnya masing-masing gitu. Nanti menurut Sensei solusinya gimana ya buat besok? Belajar. Iya, maksudnya gini loh, kalau misalnya tiba-tiba, waduh, karena kan emang nggak mungkin juga kan harus nyontek, kan nggak mau namanya quiz ya, harus ada Ya, sepersekian detik gitu. seperti yang dikit doang ya. Ini kuisnya nanti dalam bentuk nulis apa nanti dalam bentuk online, Sensei? Enggak, online sih kuisnya. Oh, Nyontek gitu ya, itu Sensei. Berarti model kayak Google Form gitu ya? Iya, bukan Google. Iya, Iya, kayak nanti Google Form. ABC. Kayak ABC. Kayak absen itu ya, Sensei. Iya, kayak gitulah. Kuisis. Kalau mungkin ada teman-teman tahu. Kuisnya kapan, Bu? Besok, Kakak. Besok? Besok. Karena besok emang setiap Jumat itu kuis ya, gitu. Baik, Des. Mungkin banyak gimana Kak? Kuis mengisi ya, bukan kuis mengucapkan gitu ya? Enggak, kuis kita nebak ini huruf ini nanti gimana gitu-gitu. Gitu ya. Oke. Banyak kurangnya dari saya, salah banyak. Bentar jadi ngomong belibet. Maaf ya, teman-teman. Banyak dan kurangnya hari ini saya mohon maaf ya, teman-teman. Hai, desu. Kyowa kokomade desu. Arigatou gozaimasu. Otsukare sama desu. Arigato. Arigato, Sensei. Arigato, Sensei.